warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fathia, absen 23 dari kelas 11 Pembelajaran 1. Ini saya akan menyelesaikan challenge 7, 8, dan 9. Oke, sebelum menyelesaikan challenge, kita harus mengimport file terlebih dahulu, yaitu dengan cara kalian mengimport di bagian folder yang ada di samping kiri, yaitu yang berwarna oranye itu. Nah, lalu akan muncul tampilan yang ada di sebelah kanan, seperti itu. Nah, lalu untuk mengimport file, kalian bisa mengklik yaitu import. Nah, setelah itu kalian mengetik panas AS lalu PD. Nah, setelahnya kalian bisa membuat variabel URL untuk menghubungkan link data yang ingin kalian gunakan. Nah, kalian bisa menyalin di data yang kalian ingin gunakan. Oke, yang terakhir yaitu kalian bisa menggunakan PDF, yaitu data frame, yaitu pdread, terus CSV, yaitu URL, yaitu untuk membuat file yang terletak di URL gitu. Nah, setelah itu kalian bisa mencetak atau mengoutputkan dengan format DF. Nah, maka akan muncul tampilan datanya tersebut. Nah, untuk menyelesaikan challenge, saya harus menghilangkan simbol persen dari kolom spesial 0 sampai 6 karena di tabel atau di data tersebut masih menggunakan persen. Nah, yang pertama kita menggunakan DF. Nah, lalu kita juga menambahkan DF, lalu menambahkan kolom spesial 0. Selanjutnya kita tambahkan DF juga untuk menerapkan modenya. Nah, setelah itu kita menambahkan str replace, yaitu untuk mengganti semua kemunculan persen dengan string, lalu menggantinya dengan bilangan bulat atau desimal. Nah, karena kita memiliki 7, maka kita akan menyalin 7 kolom. Nah, lalu untuk kolom-kolom itu akan diganti dengan kolom yang sesuai dengan yang ada di tabel gitu. Nah, ini 5. Nah, lalu 6. Oke, coba kita run. Nah, ini belum muncul karena kita belum mengoutputkan DF-nya. Nah, ini sudah muncul, caranya berubah menjadi bukan persen lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita menyelesaikan challenge, yaitu gantilah value pada kolom spesial 6 sampai spesial 0 sampai spesial 6 dengan value dengan bilangan bulat
angka persentase. Oke. Pertama kita klik calls, lalu ketik spesial kolom 0. Calls itu untuk menyimpan nama kolom yang ingin diubah gitu. Kita ketik sampai kolom 6. Nah, ini yang kelima. Lalu ke-6. Nah, selanjutnya itu kita memasukkan data frame, lalu kita masukkan calls, yaitu untuk menyimpan nama kolom yang ingin diubah gitu loh. Nah, lalu kita masukkan di if call untuk mengakses setiap kolom. Lalu di sini kita tambahkan step, lalu float, yaitu digunakan untuk mengubah tipe data kolom tersebut menjadi faulty. Lalu kita outputkan menggunakan df. Nah, maka akan muncul tampilan tersebut menjadi tampilan bilangan bulat. Oke, sebelum itu saya akan mengecek terlebih dahulu datanya menggunakan di if.info. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka terdapat jenis-jenis data gitu, kayak terdapat integer dan float. Oke, selanjutnya itu buatlah satu kolom baru dengan nama spesial min yang berisi value yang berasal dari perhitungan rata dari kolom spesial 0 dan 6. Oke, jadi kita pertama mengetik div data frame, yaitu berisi rata-rata nilai dari kolom spesial 0. Lalu menambahkan kolom baru yaitu spesial main ke data frame. Nah, setelah itu memilih semua baris dari kolom spesial 0 sampai 6. Nah, ini spesial 0,
sampai ke spesial 6. Lalu di sini kita tambahkan min axis sama dengan 1, yaitu untuk menghitung rata-rata untuk setiap barisnya gitu. Lalu ketik div. Nah, maka akan muncul tampilan rata-rata. Oke, yang challenge terakhir yaitu vision manakah yang paling sering muncul pada karakter dengan model medium male. Oke, yaitu pertama kalian klik data frame-nya, lalu membuat kolom medium male. Nah, ini itu untuk membuat data frame baru. Oke, selanjutnya yaitu ini kurang gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita masukkan data frame-nya. Lalu kita klik vision. Nah, ini tuh berfungsi untuk berisi untuk baris, dimana kolom model itu sama dengan medium male. Nah, file cost itu untuk menghitung dan menampilkan frekuensi setiap nilai unik dari vision dari data frame. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini dari tabel. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Oktaviana dari 11 PPLKS 1 nomor absen 20. Jadi di sini saya akan melakukan filtering pada sebuah data. Pertama saya akan import datanya dulu ya. Ini datanya sudah ada di sini. Kita copy paste. Kemudian kita import pandas aspd. Dan URL itu untuk datanya ini ya, nama datanya kita copy ke sini. Kemudian kita buat variabel df sama dengan pt.read csv URL. Kenapa URL? Karena URL ini merupakan variabel yang dipanggil, yang dimana URL-nya adalah nama dari filenya. Di sini semua sama dengan kemudian f, terus kita running. Oke, di sini ada
data dari karakter Genshin ya. Setelah itu langsung saja di sini ada 3 challenge yang harus saya selesaikan. Challenge yang pertama, weapon type manakah yang paling banyak digunakan oleh karakter dari region Liyue, kemudian hitung rata-rata star rarity-nya. Jadi yang pertama saya akan mengelompokkan karakter dari region Liyue-nya saja. Saya membuat variabel karakter dan df data frame region sama dengan kemudian saya akan menampilkan terlebih dahulu, saya membuat variabel result data frame. Di sini variabel karakter dipanggil untuk ditampilkan. Langsung. Oke, di sini akan Oke, di sini terdapat baris data yang memperlihatkan karakter yang hanya dari region Liyue. Oke, setelah itu saya akan mengelompokkan data karakter jenis senjatanya. Saya membuat variabel weapon, kemudian variabel karakter kita panggil, kemudian kita kelompokkan dengan menggunakan fungsi group by. Jadi apa yang akan kita kelompokkan yaitu weapon type. Di sini ya, berarti nama dari kolomnya ini weapon type. Weapon. Kemudian akan saya tampilkan Oke, jadi di sini merupakan data weapon yang digunakan oleh karakter dari region Liyue. Kemudian saya akan memilih kolom star rarity dari hasil pengelompokan berdasarkan weapon type. Di sini saya membuat variabel baru yaitu star rarity seperti ini, SR saja, atau kalian bisa bebas namanya. Dan kita panggil variabel weapon dan kita panggil kolom star rarity. Dan saya akan tampilkan jadi seperti ini. Ini sudah terdapat data dengan weapon type dan star rarity-nya. Setelah itu saya akan menghitung rata-rata dari star rarity weapon type ini. Saya membuat variabel rata, kemudian kita panggil variabel SR yang memuat weapon. Kita berikan fungsi min, kemudian kita tampilkan dengan memanggil variabel rata di sini. Oke, jadi ini merupakan hasil dari rata-rata star rarity yang digunakan oleh karakter region Liyue. Karena ini menurut saya kurang rapi, saya tambahkan reset index.
Oke, mungkin seperti ini. Oke, untuk soal kedua yaitu kita diperintahkan untuk memunculkan baris ke 59 sampai 67 dengan kolom release date, karakter name, star rarity, region, dan vision. Yang pertama, saya akan memunculkan baris ke 59 sampai 67 terlebih dahulu. Saya akan membuat variabel baris. Kemudian kita mengambil baris ke 59 sampai ke 67 ini dengan menggunakan fungsi ilog. Baris ke 59 saya akan tampilkan langsung saja. Kemudian Oke, di sini sudah terdapat baris 59 sampai 67. Di sini kenapa 60? Di sini mengapa data di sini adalah 68 bukannya 67? Karena dalam ilog itu data terakhir ini tidak ditampilkan. Jadi data ini tuh termasuk eksklusif, yang artinya nilai akhirnya itu artinya ini menandakan nilai akhir dan dia tidak ditampilkan. Jadi ketika kita ingin memunculkan baris ke 59 sampai 67, berarti kita harus menuliskan 59 sampai 68, yang dimana satu angka lebih dari data yang seharusnya ditampilkan. Setelah kita memunculkan baris ke 59 sampai 67, kita akan memunculkan baris dengan kolom release date, karakter name, star rarity, region, dan vision. Jadi di sini saya akan memunculkan barisnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan soal. Saya buat variabel selected, kemudian kita panggil si variabel baris, lalu kita panggil release date, kemudian karakter name, dan seterusnya. Oke, pastikan sudah benar ya. Release date, karakter name, star rarity, region, vision, kemudian kita running. Oke, jadi ini output yang dihasilkan seperti ini ya. Jadi kita menampilkan baris ke 59 sampai 67 dengan kolom yang hanya terdiri dari release, karakter, star rarity, region, sama vision. Oke, selanjutnya soal yang terakhir yaitu pada tahun berapakah dari kolom release date yang paling tinggi nilai rata-rata star rarity-nya. Sebenarnya soal ini itu berkaitan dengan soal sebelumnya yang teman saya jelaskan, yaitu soal dimana release date ini value-nya diganti isinya hanya tahun saja. Di sini saya sudah mengcopy codingnya. Jadi seperti ini ya, dimana di release date hanya terdapat tahunnya saja, tidak beserta tanggal. Oke, saya akan langsung mengelompokkan data berdasarkan kolom release date terlebih dahulu ya. Release sama dengan df.group by release
Kemudian saya langsung print saja ya. Nah, sama dengan oke, nih outputnya error ya mungkin. Yang dihasilkan ini adalah kolom rilis tahunnya dari si karakter. Setelah melakukan pengelompokan, kemudian kita akan menghitung nilai rata-rata kolom dari star rarity untuk setiap kolom di release date. Jadi di sini buat variabel rarity, sedangkan kita panggil dot star underscore, kita mau menghitung dengan menggunakan min dot set underscore index. Running set. Nah, jadi ini terdapat data dari star rarity pada setiap tahunnya gitu. Dan langsung saja kita tampilkan yang paling tinggi. Saya buat saja ini row, kita panggil rarity.log, kemudian kita panggil variabel rarity-nya lagi, panggil kolom star rarity, kemudian tambahkan fungsi untuk menampilkan nilai yang paling tinggi. Oke, mungkin ada kesalahan di sini. Oke, jadi mungkin seperti ini ya. Jadi pada tahun berapakah kolom release date? Jadi pada tahun berapakah yang star rarity-nya itu paling tinggi? Jadi pada tahun 2024 dengan star rarity 4,6 sekian. Mungkin sekian itu video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.